Rakyat Malaysia bangga Kopassus TNI AD Indonesia bikin Sultan Ibrahim raja baru, mereka jadi satu-satunya anak bangsawan yang tak manja. Komando Pasukan Khusus Kopassus merupakan salah satu pasukan elit militer milik TNI AD Indonesia yang cukup terpandang di dunia termasuk bagi rakyat Malaysia. Kehebatan Kopassus TNI AD Indonesia di medan perang rupanya cukup diakui rakyat Malaysia yang kini memiliki raja baru yakni Sultan Ibrahim. Tak seperti Indonesia, Malaysia merupakan negara monarki konstitusional, dengan 9 sultan atau pemimpin, yang mengepalai negara bagian masing-masing dan bertindak sebagai pemimpin keagamaan. Setiap sultan akan secara bergiliran menjabat sebagai raja untuk masa jabatan 5 tahun. Dikutip zonajakarta.com dari antara edisi tanggal 1 Februari tahun 2024, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dilantik sebagai Raja Malaysia ke-17 dalam sebuah upacara di Istana Nasional Malaysia di Kuala Lumpur pada Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024. Dalam upacara yang disiarkan di televisi itu, Ibrahim mengucapkan sumpah jabatannya dan menandatangani instrumen jabatan bersama para pemimpin herediter Malaysia lainnya yang menyaksikan upacara tersebut. Sementara itu, Sultan Nazrin Shah dari negara bagian Perak akan menjabat sebagai wakil raja untuk 5 tahun ke depan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim turut menghadiri upacara tersebut bersama jajaran menteri kabinetnya untuk menyaksikan pelantikan raja baru Malaysia. Penunjukan Sultan Ibrahim dilakukan setelah pendahulunya, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dari negara bagian Pahang, menyelesaikan masa jabatannya pada Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Dikutip zonajakarta.com dari The Edge Malaysia, berdasarkan informasi yang dirilis Royal Press Office RPO, Yang Mulia Sultan Ibrahim, Raja Malaysia ke-17 lahir pada tanggal 22 November tahun 1958. Sultan Ibrahim lahir di Rumah Sakit Sultanah Aminah, Johor Bahru, dan merupakan putra sulung dari almarhum Sultan Iskandar Sultan Ismail dan almarhumah Ence Besar Halsom Abdullah. Raja baru Malaysia ini menerima pendidikan awalnya di TK Tunku Ampuan Mariam di Johor Bahru sebelum beliau didaftarkan ke Sekolah Temenggong Abdul Rahman I untuk sekolah dasar. Sultan Ibrahim kemudian dikirim ke Trinity Grammar School di Sydney, Australia dari tahun-tahun 1968 sampai tahun 1970 sebelum kembali ke Johor Bahru untuk pendidikan menengah di English College, Maktab Sultan Abu Bakar, dari tahun 1971 hingga 1975. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Sekolah Agama Ayer Molek di Johor Bahru. Raja Malaysia sempat melanjutkan studinya di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat dan menyelesaikan 2 mata kuliah, Studi Strategis Asia Tenggara dan Hukum Laut Internasional. Ia memulai pelatihan di kursus taktis perwira muda di Sekolah Pelatihan Angkatan Darat Malaysia PULADA, di Kota Tinggi di mana beliau diangkat menjadi komandan peleton. Dia kemudian berpartisipasi dalam kursus perwira muda di Fort Benning, Georgia di AS di mana dia juga mendaftar di kursus lintas udara dan penjaga hutan untuk perwira infanteri. Sultan Ibrahim kemudian menghadiri kursus Baret Hijau dan Pathfinder Pasukan Khusus Amerika, di mana ia menyelesaikan 19 lompatan parasut, 8 di antaranya dilakukan pada malam hari, memberinya penghargaan Baret Hijau dan sayap yang bergengsi. Sultan Ibrahim juga merupakan anggota SEAL Amerika Serikat Laut, Udara, dan Darat, dan anggota kehormatan Kopassus Baret Merah Indonesia setelah beberapa kali sukses melakukan terjun payung di Bandung, Indonesia. Sekembalinya ke Johor, Yang Mulia menjalani pelatihan pilot helikopter dengan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia dan menerima sayapnya dari ayahnya, Sultan Iskandar, pada parade pingsan pada tanggal 26 April tahun 1982, di mana ia menjadi komandan parade. Sultan Ibrahim kemudian menjalani pelatihan sebagai perwira Angkatan Laut Kerajaan Malaysia selama 3 bulan di pangkalan RMN di Lumut, Perak, menjadikannya perwira Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang terlatih penuh. Sultan Ibrahim juga bertugas di pemerintahan negara bagian Johor di beberapa kantor di mana ia mempelajari seluk-beluk manajemen dan administrasi sebagai awal dari perannya sebagai penguasa.
Sultan Ibrahim diangkat sebagai pewaris dan diproklamasikan sebagai putra mahkota Johor pada tanggal 3 Juli tahun 1981. Dari sekian banyak prestasi yang dimiliki Sultan Ibrahim, rakyat Malaysia justru bangga lantaran raja baru mereka jadi satu-satunya bangsawan yang tak manja lantaran telah dilatih Kopassus TNI AD Indonesia. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari akun X @gardaaramis yang mengunggah sebuah postingan pada tanggal 12 Februari tahun 2024. Yang Mulia Sultan Ibrahim, Raja Malaysia saat ini adalah satu-satunya keluarga kerajaan yang telah menjalani pelatihan bersama Kopassus, jelas akun X @gardaaramis. Kopassus merupakan pasukan khusus TNI AD yang pernah mengukir sejumlah prestasi gemilang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dikutip dari Kemhan, prestasi yang pernah diukir Kopassus antara lain Operasi Penumpasan Pemberontakan DITII, Operasi Militer PPRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, Operasi Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timtim, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang, Thailand, Operasi GPK Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Papua, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, dan berbagai operasi militer lainnya. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Baret merah. Itulah ciri khas pada prajurit Kopassus yang memiliki moto berani, benar, berhasil. Kopassus yang handal dalam perempuran di alam terbuka juga dijuluki sebagai hantu rimba. Dikutip dari Kopassus, Satuan Kopassus sempat beberapa kali mengalami perubahan nama, di antaranya Kesatuan Komando Angkatan Darat KKAD pada tahun 1953, Resimen Komando Angkatan Darat RPKAD pada tahun 1952, selanjutnya pada tahun 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD. Pada tahun 1966 pasukan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD PUSPASUS TNI AD. Berikutnya pada tahun 1971 nama satuan ini berganti menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Pada tahun 1985 satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus Kopassus, sampai dengan sekarang. Setelah beberapa kali mengalami perubahan dalam organisasinya, struktur organisasi Kopassus saat ini terdiri dari 1. Makopassus, berkedudukan di Cijantung. 2. Grup 1 Parako, berkedudukan di Serang. 3. Grup 2 Sanda, berkedudukan di Solo. 4. Grup 3 Sanda, berkedudukan di Cijantung. 5. Pudiklat Passus, berkedudukan di Batu Jajar. 6. Sat 81, berkedudukan di Cijantung. Untuk mengikuti pendidikan Kopassus sendiri terbilang tak mudah. Bahkan, tentara Brunei Darussalam sampai pingsan saat digembleng Kopassus TNI AD Indonesia atas permintaan Sultan Hasanal Bolkiah.